Sekspedia. Seksensiklopedia. Halo sahabat liputan6.com, kali ini topiknya hangat sekali dalam Sekspedia bersama saya Zoya Amirin, Seksensiklopedia. Topiknya kali ini kita akan membahas mengenai pernikahan dan kesetiaan. Hangat ya, karena langsung begitu mendengar pernikahan dan kesetiaan semua orang langsung skeptis. Apa benar segitu susahnya? Coba simak dulu Sekspedia kali ini. Dalam rumah tangga, seks itu penting tapi bukan segalanya. Jadi artinya tidak boleh dibolak-balik ya. Jangan bisa dikatakan jadi kalau misalnya dalam rumah tangga nggak apa-apa dong nggak berhubungan seks. Sehingga ada orang nih baru aja menikah udah langsung bilang, udah wanti-wanti sama istrinya atau sama suaminya. Saya nggak terlalu mau menikmati seks loh, jadi jangan banyak-banyak ya. Nanti kan kita sudah tua atau apapun itu begini begitu. Waduh banyak deh alasannya. Tidak bisa dilakukan demikian, termasuk ketika Anda juga mengalami masalah dalam pernikahan, lalu semerta-merta tidak mau melakukan hubungan seks lagi, atau malah merasa bahwa hubungan seks itu harus banyak biar bisa menikah. Jadi gini, dalam urusan pernikahan, seks itu jangan dikasih target. Yang harus Anda lakukan dalam pernikahan adalah tetap melakukan hubungan seks yang berkualitas, yang Anda berdua sukai. Jangan beri target bahwa harus sekali, harus 2 kali, harus 7 kali, berapapun itu. Selama dua-duanya bahagia, dua-duanya menikmati, itulah yang harus diraih. Jadi jangan langsung ditakar-takar, nanti kita nggak usah banyak-banyak ya, atau nanti kita harus sebanyak ini. Nikmati hubungan seks Anda sehingga Anda berdua juga sama-sama bahagia. Ada banyak yang bertanya, ada apa sih dengan laki-laki yang sudah memiliki istri yang sempurna dan cantik luar biasa tapi tetap melakukan perselingkuhan? Karena sebenarnya sebagaimana secara sosiobiologi sifat laki-laki itu hampir sesuai dengan sifat spermanya. Kecepatan sperma 40 km per jam membuat laki-laki cenderung memang lebih suka flirting, agak sulit untuk monogami ya dibandingkan kebanyakan. Tapi sekali lagi kesetiaan adalah pilihan. Artinya dalam menjalani hubungan pernikahan, kecenderungan laki-laki untuk mencoba, untuk melakukan flirting dan sebagainya itu ada dan bahkan cukup besar. Cuma sekali lagi kesetiaan adalah pilihan. Tapi apa yang dipikirkan oleh laki-laki yang sudah memiliki istri sempurna, bahkan secara seksual pun kehidupan ranjangnya juga oke, tapi masih juga selingkuh. Kadang-kadang ada yang membuat mungkin saya tidak mau menyalahkan laki-laki atau menyalahkan perempuan di sisi ini, tapi dari banyak penelitian bahkan kejadian yang terjadi di dalam konseling dan ruang praktek saya, ada banyak laki-laki tidak mampu mengkomunikasikan kebutuhannya. Misalnya, ada berapa banyak laki-laki yang menginginkan perhatian dari istrinya tapi tidak mau memintanya.
Jadi jangan lupa sebenarnya istri Anda itu bukan peramal. Kalau Anda ingin memang sebuah sentuhan halus, disayang-sayang, ada mungkin usapan di pipi, kecupan, pelukan dan sebagainya. Apa salahnya sih untuk minta toh sama istri Anda sendiri? Ada banyak laki-laki ketika dia membutuhkan sentuhan kasih sayang, belean, perhatian, ada cara ingin dicintai dengan bentuk tertentu oleh istrinya, kebanyakan laki-laki tidak memintanya. Disitulah kesalahan laki-laki yang terbesar. Dan untuk Indonesia khususnya banyak perempuan yang secara emosi lebih memerankan peran sebagai ibunya dibandingkan sebagai istrinya. Ada berapa banyak kalau perempuan mau introspeksi, Anda cenderung untuk mengingatkan suami Anda melakukan ini itu, ya seolah-olah dia masih anak kecil, lalu membuat misalnya mengepak bajunya, ya membereskan segala sesuatunya, seolah-olah dia adalah laki-laki yang tidak berdaya. Karena pada dasarnya laki-laki yang sesempurna apapun, seolah-olah dia butuh dilayani dan ingin dilayani oleh istrinya. Tapi sebagai istri ada baiknya kita memperlakukan si laki-laki pasangan kita itu sebagai seorang laki-laki dewasa yang mampu memperlakukan dirinya juga sebagai orang dewasa. Kalau misalnya dia masih bisa membereskan bajunya sendiri, bukan berarti Anda tidak perhatian ketika Anda membiarkan dia membereskan bajunya sendiri. Dan dengan bertanya, gimana Pak, mau saya bantuin atau kamu bisa melakukan ini sendiri? Jangan langsung berasumsi, karena semakin sering Anda melakukan peran-peran menjadi ibunya, mengingatkan dia minum obat, menelpon dia untuk mengingatkan hal-hal yang misalnya mungkin dia lupa dan sebagainya, Anda sedang mengambil peran sebagai ibu, bukan sebagai istri. Dan ada banyak juga pasangan di Indonesia yang seringkali memanggil istrinya atau suaminya dengan ayah atau bunda, mama atau papa. Saya cuma mau ingatkan, istri Anda itu bukan hanya ibunya anak-anak. Suami Anda bukan hanya ayahnya anak-anak. Panggillah suami Anda dengan namanya sendiri atau bahkan dengan sebutan-sebutan lain yang tidak hanya menunjukkan dia itu adalah perannya cuma ayahnya anak-anak, cuma ibunya anak-anak, tapi dia juga adalah istri Anda. Kemesraan-kemesraan seperti ini sering kehilangan. Dan ada banyak, kita tahu ini dalam psikologi perkembangan, berapa banyak sih kalau Anda punya anak kira-kira udah masuk masa remaja atau masa sekolah, seringkali mereka itu ketika masuk sekolah, mereka memisahkan diri dari ibunya. Kan dia ngerasa harus independen, apalagi anak laki-laki. Dia suka ngerasa, mah jangan pegang-pegang saya dong, saya kan udah gede. Mah saya nggak mau dong, jangan di sini, malu sama teman-teman saya. Setiap anak laki-laki akan memisahkan diri dari ibunya pada masa tertentu. Jadi kalau Anda ingin memperlakukan suami Anda seperti anak kecil, pada satu sisi tanpa sadar suami Anda akan merasa tidak nyaman dari dekat Anda. Karena Anda lebih sering memerankan diri menjadi ibunya, bukan menjadi istrinya. Jadi, apa posisi Anda sebagai istri? Akankah Anda memerankan diri sebagai istri atau sebagai ibunya? Saya serahkan pilihan Anda pada Anda. Sebenarnya alasan laki-laki atau perempuan suka berselingkuh itu hampir sama. Cuma bedanya begini, dalam perselingkuhan ini berdasarkan penelitian laki-laki itu bisa berselingkuh simpel hanya karena kurang terpenuhinya kebutuhan seksual. Kalau perempuan memang ada juga kemungkinan berselingkuh karena kurang kebutuhan seksual, tapi tidak langsung berselingkuh hanya karena kebutuhan seksual saja. Jadi bisa jadi kebutuhan seksual adalah akibat lanjutan karena kekurangan romantisme di dalam rumah tangga. Cuma kebanyakan perempuan relatif lama menunggu sebelum memutuskan untuk berselingkuh dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki ketika tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dan kebutuhan emosi, dia relatif cepat mudah menyerah dibandingkan dengan perempuan. Perempuan masih menunggu dulu, berpikir sedikit, sekali dua kali, baru akhirnya memutuskan untuk berselingkuh dan mendapatkan kepuasan seksual di luar rumahnya. Jadi pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan menginginkan kebutuhan emosinya terpenuhi di dalam rumah tangga. Tidak ada orang yang tiba-tiba pergi berselingkuh hanya karena cukup bahagia. Pasti ada yang tidak terpenuhi dan tidak tahu bagaimana cara memintanya kepada pasangan. Jadi sekali lagi sebenarnya kenapa sampai ada laki-laki dan perempuan yang mau berselingkuh? Karena ada pemenuhan kebutuhan emosi yang tidak coba dikomunikasikan dengan pasangannya.
Apakah kalau misalnya nih sering ada pertanyaan ke saya ya, kalau suami atau istri punya teman lawan jenis gitu, apakah rawan atau tidak dari perselingkuhan? Kalau menurut saya gini, tidak ada pertemanan lawan jenis yang benar-benar bisa aman. Artinya karena pertemanan justru kita harus lebih bisa menjaga jarak. Kalau misalnya Anda memiliki teman laki-laki, ya sementara Anda perempuan, Anda sudah menikah, kalau memang itu adalah pertemanan yang sehat dan yang wajar, tidak ada salahnya untuk teman Anda juga berteman dengan suami Anda. Demikian juga kalau Anda seorang laki-laki sudah menikah, Anda memiliki teman perempuan, kalau memang tidak ada apa-apa dengan pertemanan tersebut, kenalkan dengan istri Anda. Dalam Sexpedia sebelumnya saya pernah bercerita mengenai selingkuh hati. Itu sangat mungkin terjadi. Pertemanan Anda dengan lawan jenis sudah memiliki kenyamanannya tersendiri. Orang atau manusia normal, heteroseksual, Anda itu bisa jadian atau bisa naksir jatuh cinta dengan orang yang bukan tipe Anda sekalipun hanya karena rasa nyaman. Ya, Anda seringkali juga memberikan diri Anda dalam situasi-situasi yang nyaman sekali lagi. Jadi kalau Anda ingin menjaga pertemanan Anda, jagalah dalam taraf di mana suami atau istri Anda juga terlibat di dalamnya sehingga pertemanan itu tetap sehat. Karena pertemanan antara pria dan wanita tidak bisa benar-benar dikatakan tidak ada apa-apa, tanda kutip ya. Sekali lagi pertemanan pria dan wanita tidak mungkin bisa dikatakan tidak ada apa-apa. Karena selama Anda berdua heteroseksual yang normal, rasa nyaman sudah ada di sana, karena tinggal ada kejadian 1-2 yang bisa memicu Anda untuk bisa berselingkuh dengan sahabat sendiri. Jadi hati-hati sekali lagi. Dalam teori psikologi ada banyak yang bisa saya katakan bahwa orang-orang yang berpotensi untuk berselingkuh adalah orang-orang yang punya pertemanan banyak. Jadi semakin Anda punya teman, apalagi di dunia maya sekarang ya, mulai dari Twitter, Facebook, Google Plus atau apapun itu di sosial media, di pad gitu ya, memungkinkan Anda untuk sharing beberapa private thought atau pemikiran-pemikiran privacy Anda di dalam sosial media secara tidak langsung. Dan itu membuat Anda jadi punya interaksi khusus dengan orang-orang yang bahkan Anda belum bertemu di dunia nyata. Kemungkinan Anda yang bertemu di dunia nyata sekalipun atau yang punya pertemanan di dunia nyata cukup banyak, Anda juga berpotensi untuk bisa berselingkuh. Karena apa? Seolah-olah segitu banyaknya pertemanan yang Anda miliki baik di dunia nyata maupun di dunia maya membuat Anda seolah-olah punya pilihan yang lebih baik daripada pasangan. Jangan lupa pasangan kita juga adalah manusia ya, dimana artinya dia juga bisa punya kekurangan. Ketika kita melihat kekurangan pasangan kita ada di orang lain, seringkali itulah yang memicu perselingkuhan-perselingkuhan tanpa kita sengaja. Jadi sekali lagi, jaga batasan terutama dengan teman dekat. Karena rasa nyaman tanpa kita sadari bisa membawa kita pada perselingkuhan. Apakah selingkuh harus selalu berhubungan intim? Kita masih percaya nggak sih kalau suami kita itu bilang bahwa enggak kok, dia cuma teman aja. Ya sekali lagi kalau sampai harus dikatakan cuma teman aja, nggak ada salahnya kan kalau emang cuma teman dikenalin. Kalau memang tidak ada apa-apa, biasanya nggak ada masalah kok untuk dikenalin dengan istri kan. Cuma sekarang gini, buat para suami ya khususnya, saya cuma mau bilang gini. Mungkin nggak sih gitu ya ketika istri Anda itu meminta Anda untuk menjaga pertemanan Anda dengan teman wanita tertentu gitu ya, baik di kantor, di pekerjaan, hobi atau apapun komunitas-komunitas yang Anda terlibat. Sebenarnya kan tidak ada sih niatan istri yang jelek ketika mengingatkan Anda untuk hati-hati berteman dengan teman tertentu. Kadang-kadang bisa jadi Anda nggak sadar, tapi istri Anda itu bisa melihat loh kalau ada perempuan lain yang tertarik sama Anda. Atau mungkin segitu mengenalnya istri Anda terhadap diri Anda, dia bisa tahu ada beberapa teman wanita yang berpotensi untuk Anda taksir. Jadi tidak adalah niatan istri yang sebenarnya jelek ketika diingatkan terhadap Anda. Mungkin karena kesal atau karena merasa nggak ada kok perasaan serius seperti itu. Tidak ada salahnya untuk mendengarkan pesan-pesan dari istri. Jadi biasanya menurut penelitian 30% kemungkinan ketika istri Anda merasa agak cemburu dengan teman wanita Anda, ada kemungkinan sekali lagi 30% bahwa Anda mungkin jatuh cinta pada orang itu atau orang itu ada kemungkinan naksir atau jatuh cinta pada Anda. Jadi gak ada salahnya didengerin pesan-pesan istri. Dan biasanya kalau diingatkan begitu janganlah defensif.
coba aja untuk melihat kondisi-kondisinya dan mencoba untuk menjaga jarak. Bisa jadi istri Anda melihat apa yang tidak jelas-jelas Anda lihat karena Anda merasa pertemanan itu tidak ada apa-apa. Apa aja sih yang berpotensi membuat Anda jadi bisa berselingkuh? Situasi-situasi seperti apa? Satu situasi yang paling genting dan memungkinkan orang untuk berselingkuh adalah ketika Anda sedang bermasalah di dalam rumah tangga. Masalah seperti apa? Simpelnya ketika dalam rumah tangga masalah selalu pasti ada gitu ya. Ketika kita terlalu melihat banyak kekurangan pasangan kita, baik suami maupun istri, biasanya di situ timbul permasalahan. Kondisi kedua yang memungkinkan Anda berselingkuh adalah pertemanan atau networking. Ketika Anda memiliki networking yang sangat luas, potensi Anda untuk berselingkuh itu sangat besar, di mana Anda melihat ada banyak kekurangan-kekurangan dari pasangan yang Anda dapatkan di orang lain. Atau ketika Anda curhat masalah Anda kepada lawan jenis, kebanyakan terutama pada perempuan, selingkuh hati biasanya diawali dengan hal-hal demikian. Dengan adanya sosial media, Anda itu merasa biasanya selingkuh hati itu aman gitu ya. Oh nggak apa-apa kok, saya cuma ngobrol doang. Oh nggak apa-apa kok, cuma curhat-curhat doang. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan, seperti dalam Sexpedia sebelumnya, potensi berselingkuh itu ada ketika di dalam dasar hati Anda yang paling dalam, Anda mengatakan tidak apa-apa pada orang ini. Anda langsung mulai menenangkan diri Anda, dan dalam pertemuan dengan orang ini atau dalam chatting, dalam kontak-kontak dengan orang tersebut, Anda mengatakan, nggak apa-apa, saya kan cuma ngobrol, nggak apa-apa, cuma makan siang, nggak apa-apa, cuma begini begitu. Pemakluman Anda terhadap suara hati Anda lah biasanya itu awal perselingkuhan. Jadi kalau misalnya Anda tidak ingin sampai pada selingkuh fisik, jangan salah, selingkuh hati juga sudah berbahaya. Apalagi jika Anda sudah menikah. Jangan dengan alasan dia kan sudah seperti kakak saya sendiri, dia kan sudah seperti adik saya sendiri. Saya memperhatikan dia karena perhatian yang tulus seperti kakak pada adiknya. Tapi pada dasarnya kalau perhatian Anda pada teman Anda yang beda jenis dengan alasan adik kakak sekalipun, kalau misalnya itu membuat istri Anda atau suami Anda terbengkalai dan bahkan Anda banyak sekali membeli pemakluman pada si lawan jenis ini dengan alasan apapun, Anda sudah termasuk dalam selingkuh hati. Jadi Anda harus hati-hati. Nah, dalam suasana-suasana seperti ini, pilihlah untuk tidak memanjakan perasaan Anda supaya tidak keterusan selingkuh. Jangan lupa, baik Anda laki-laki maupun perempuan, kadang-kadang pemenuhan kebutuhan emosi menjadi alasan terkuat kenapa orang berselingkuh. Ketika sudah tidak ada pemenuhan kebutuhan emosi dari pasangan, Anda jadi berpotensi untuk berselingkuh. Jadi biasanya kalau hatinya sudah melekat kepada yang lain, biasanya badannya cepat loh akan ngikut. Jadi hati-hati, sekali lagi hati-hati. Saya sudah mengatakan hati-hati berkali-kali dalam episode kali ini. Ya, sekali lagi saya mau ingatkan, kalau sudah banyak sekali pemakluman, Anda pergi makan siang kah, makan malam, ngopi, ngeteh atau apapun itu, selama Anda sudah mulai merasa harus membuat diri Anda sendiri tenang, harus membuat pemakluman, gak apa-apa kan cuma seperti ini, itu sudah pasti ada apa-apa. Sekali lagi hati-hati. Pertanyaannya adalah apakah harus memaafkan? Kalau saya bilang biasanya pertanyaan ini keluar dari orang-orang yang pasti sakit hati. Menurut saya memaafkan itu butuh proses, betul. Tapi kalau Anda memang belum siap memaafkan, jangan pernah Anda memaafkan pasangan dengan alasan karena anak-anak. Karena bagaimanapun juga memaafkan itu bukan untuk orang yang kita maafkan. Karena kadang-kadang suami kita atau istri kita yang berselingkuh mungkin tidak pantas dimaafkan. Tapi memaafkan lebih alasan karena untuk ketenangan batin dan jiwa kita, gitu ya. Ketika kita berpikir bahwa saya pantas apa memaafkan dia, ini masalahnya bukan urusan dia, tapi urusan Anda sendiri dengan ketenangan psikologis Anda. Orang yang mampu memaafkan adalah orang yang cerdas, adalah orang yang mampu move on, adalah orang yang mampu mengelola emosinya dengan lebih baik dan lebih bijak. Tapi bagaimana cara memaafkannya? Kalau sekali lagi mungkin agak simple, tapi orang sering tidak percaya nih mau menjalankan ini. Daniel Goleman juga mengatakan dalam kecerdasan emosi, cara memaafkan yang paling simpel adalah coba bayangkan situasi di mana
suami Anda atau istri Anda berselingkuh, ya Anda tutup mata, Anda bayangkan kejadian-kejadiannya, mungkin Anda tahu orangnya, mungkin tidak. Tapi ketika Anda membayangkan situasi seperti itu, lalu Anda katakan, saya memaafkan kamu. Sampai Anda sanggup mengatakan itu tanpa rasa sakit hati, itu artinya Anda sudah mampu memaafkan. Jangan pernah memaafkan pasangan Anda dengan alasan anak-anak Anda. Karena pada dasarnya, seorang orang tua, ya baik ibu maupun bapak, yang mampu memaafkan adalah orang-orang yang mampu membesarkan anak-anak dengan emosi yang lebih sehat. Jadi bukan untuk alasan anak-anak, tapi untuk alasan sendiri. Apakah harus bercerai atau tidak? Saya kembalikan lagi konsekuensinya pada Anda. Karena orang yang melakukan perselingkuhan bisa jadi dia berhenti, bisa jadi tidak. Tergantung bagaimana Anda mengkomunikasikan, mengevaluasi kondisi ini. Pernahkah Anda bertanya pada diri Anda sendiri sebelum pada pasangan Anda yang berselingkuh, di mana letak kesalahan saya? Apakah saya sebagai istri atau sebagai suami sudah melakukan peran-peran saya? Karena kalau boleh saya memberikan sedikit masukan, pada dasarnya seorang istri atau seorang suami yang bahagia tidak mungkin akan iseng-iseng keluar ke sana lalu berselingkuhkan di luar. Boleh kita introspeksi dulu sebelum kita ngamuk atau marah-marah pada pasangan kita. Kedua, jika Anda adalah pasangan yang berselingkuh, coba Anda pikirkan lagi, kira-kira apa sih kebahagiaan itu buat Anda? Setelah Anda mungkin melakukan perselingkuhan ini, apa yang Anda dapatkan? Karena biasanya menurut penelitian dan kata Tammy Nelson, PhD, seorang peneliti dari Amerika Serikat, hampir tidak ada satupun pasangan laki-laki maupun perempuan ya yang berselingkuh dari pasangannya mengatakan tidak bahagia. Mereka sebenarnya sangat-sangat bahagia dalam perselingkuhannya. Kenapa? Karena dia merasa si selingkuhannya itu membuat dia merasa lebih bahagia dan terpenuhi semua emotional fulfillment yang dia inginkan selama ini. Ada pemenuhan kebutuhan emosi yang tidak bisa dipenuhi oleh pasangannya, istrinya ataupun suaminya. Jadi tidak ada orang yang berselingkuh yang benar-benar menyesal sebenarnya. Ya ada yang ngaku kilaf, ada yang juga mengaku mungkin disantet ya, atau misalnya terkena guna-guna dan sebagainya. Tapi pada dasarnya nggak ada yang benar-benar menyesal. Karena feeling-feeling yang diberikan oleh si selingkuhan itu membuat dia merasa lebih baik. Tapi sebagian besar mereka yang berselingkuh tidak mau menyakiti pasangannya. Artinya apa? Coba evaluasi. Sebelum Anda memutuskan untuk bercerai, kalau menurut saya sebaiknya perjuangkan dulu. Perceraian adalah langkah terakhir yang sudah Anda lakukan banyak sekali hal, baru itu Anda ambil keputusannya. Karena pada dasarnya Anda masih bisa memperbaiki pernikahan Anda dengan melakukan evaluasi. Ada nggak yang bisa kita lakukan untuk membuat pernikahan ini lebih bahagia? Apa yang bisa saya lakukan supaya tidak berselingkuh lagi? Apa yang bisa saya lakukan supaya kamu tidak berselingkuh lagi? Coba tanyakan dengan jujur, duduk dengan tenang, dan bahas bersama-sama. Apa sih yang dilakukan oleh anak-anak jika misalnya salah satu orang tuanya berselingkuh? Yang pasti kemarahan akan ada gitu ya, kekecewaan dan sebagainya. Tergantung, saya kembalikan lagi kepada si peselingkuhnya gitu. Jika Anda yang berselingkuh, yang paling ideal adalah kalau memang Anda menyesali telah membuat sakit hati di dalam rumah tangga Anda, ada baiknya Anda mungkin meminta maaf pada anak Anda untuk apa yang coba Anda lakukan pada ibunya atau pada ayahnya. Itu adalah yang paling fair menurut saya. Dan sekali lagi secara jujur coba komunikasikan apa sih sebenarnya yang Anda cari. Karena pada dasarnya sesimpel ini ya, seorang anak akan belajar mencintai pasangannya nanti dari cara Anda mencintai pasangan Anda. Ketika Anda mengajarkan bahwa oke, untuk berselingkuh dari orang yang Anda cintai, dari komitmen yang Anda miliki, Anda mengajarkan pada putri Anda bahwa baik buat dia ketika pasangannya berselingkuh dan dia diperlakukan secara demikian. Demikian juga kepada laki-laki, nanti jangan-jangan Anda akan mengajarkan bahwa inilah yang harus Anda lakukan ketika istri Anda berselingkuh atau ketika Anda menselingkuhi istri Anda nantinya. Pembelajaran seperti apa yang Anda ingin anak Anda tangkap, lakukanlah itu, bicarakan, komunikasikan dengan anak Anda. Kalau Anda ingin anak Anda mempelajari cinta dengan cara yang paling romantis, dengan cara yang paling baik, dengan kasih sayang dan perhatian, itulah yang coba Anda berikan. Mengakulah kalau Anda memiliki kesalahan, karena saya yakin pengakuan-pengakuan itu akan meredam kemarahan seorang anak.
Dan itu hanya bisa dilakukan jika Anda memang benar-benar tulus dan tidak akan mengulangi perilaku Anda tersebut. Bicarakan dengan anak Anda, katakan mengapa Anda merasa perlu meminta maaf, ungkapkan juga mengapa Anda merasa perlu memperbincangkan ini, termasuk apa yang Anda pelajari dari kesalahan-kesalahan Anda, sehingga Anda memperbaikinya lagi, apa yang Anda ingin anak-anak Anda pelajari dari kesalahan yang Anda buat, sehingga anak-anak Anda akan tumbuh menjadi anak-anak bukan dengan kemarahan, tapi justru dengan pembelajaran hidup yang mungkin tidak harus dia lalui dengan berselingkuh dengan orang lain juga. Perlu nggak sih kita tahu password, bahkan isi handphone dari pasangan kita? Secara psikologis, saya harus menjawab tidak. Kenapa? Satu, hargai pasangan kita. Bagaimanapun juga dia adalah manusia dewasa yang memiliki privasinya masing-masing. Nanti kita akan mengajarkan pada anak kita untuk kamu boleh melanggar privasi selama kamu mencintai orang tersebut. Itu bukan cinta. Sekali lagi, cinta adalah trust atau kepercayaan. Anda boleh membuat password gitu ya, Anda mau menyerahkannya pada istri Anda atau suami Anda, itu juga terserah. Tapi pada dasarnya give benefit of the doubt atau berikanlah kepercayaan tanpa kecurigaan pada pasangan kita. Kalau sampai kita akhirnya menemukan dia berselingkuh, ya telepon-teleponan, kalau nggak ketangkep basah, sebaiknya kita jangan menuduh pasangan kita yang tidak-tidak. Karena orang yang tidak bersalah dituduh malah akan makin jengkel, orang yang juga bersalah dituduh, jarang ada yang mau ngaku kan gitu. Jadi buat apa kita buang-buang energi? Berikan kepercayaan, karena kepercayaan biasanya akan membuat si yang bersalah itu merasa tidak nyaman, ujung-ujungnya akan ngaku juga. Memberikan kepercayaan pada suami atau pada istri yang pernah berselingkuh relatif bukan akan membuat suasana jadi lebih pelik gitu ya, tapi justru akan membuat Anda menjadi individu yang lebih tenang dan lebih bahagia menjalani hidup. Karena bagaimanapun juga kepercayaan itu membuat kita menjadi orang yang lebih bijak kok dalam mensikapi hidup. Karena kalau kita hidup jadi satpam, tanda kutip ya, menjadi satpam terus-terusan ngecek suami lagi di mana, istri lagi di mana, Anda akan hidup dengan penuh ketakutan, dan hidup penuh ketakutan itu bukan hidup yang bahagia. Hati-hati dengan banyak penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan psikosomatis yang bisa Anda alami hanya karena secara emosi Anda tidak mau memberikan kepercayaan pada pasangan. Mari kita percaya pasangan kita sebagai orang dewasa. Kalau akhirnya ketangkap basah dia tidak bisa dianggap sebagai laki-laki ataupun wanita yang dewasa, kita sikapi mulai dari saat itu. Kita akan menghukum orang sesuai dengan kejadian yang benar-benar kita hadapi, bukan karena kita takut atau kita berpotensi. Artinya let's act out of love, bukan out of fear. Kita bertindak bukan berdasarkan ketakutan kita, tapi berdasarkan cinta. Di mana-mana cinta memberikan kepercayaan. Jangan utak-atik nomor telepon ya, telepon atau apapun yang ada di dalam di dalam handphone suami Anda atau istri Anda, karena ada juga beberapa istri yang saya tahu itu sangat-sangat iseng, suaminya tidak ada apa-apa tapi lalu ada nomor telepon mantan pacarnya, lalu di teks dan akhirnya malah disautin, malah jadi rame. Jangan cari gara-gara itu ya. Atau juga ada beberapa suami juga yang melakukan hal yang sama. Tahu nih, wah ini nomor telepon mantan pacar istri saya, pengen tahu nih masih mau nggak dia, terus dihubungin. Apa sih yang coba Anda cari? Kayaknya gini aja deh, kalau Anda mencoba mencari kotoran, Anda akan nemu kotoran kok. Kalau Anda mencoba mencari kebaikan, Anda juga akan mencari buah-buah kebaikan, Anda akan dapat buah-buah kebaikan. Jadi apa yang Anda cari? Anda mau mencari kesalahan istri atau suami Anda, pasti Anda bisa mendapatkan dalam hitungan detik orang yang baik sekalipun di dalam handphonenya. Saya selalu bilang pada siapapun juga, terutama klien-klien saya, kalau Anda bercanda dengan lawan jenis di kantor Anda, di luar rumah ya, di teman-teman Anda, di lingkungan sosial Anda, bercandaan dengan lawan jenis itu nggak bisa Anda bawa ke rumah dengan suasana hati, dengan mood kepercayaan dan persahabatan yang sama. Mendingan gak usah diceritain. Kenapa? Karena tidak adil. Kadang-kadang pasangan kita tidak mengerti kedekatan-kedekatan yang Anda alami di luar sana. Nikmati kedekatan itu di luar sana, tidak usah diceritain sampai ke rumah kalau kedekatan itu tidak bisa persis Anda bawa ke dalam rumah ketika Anda bercerita dibandingkan di luar rumah. Jadi misalnya di luar Anda bercandaan sama teman, lalu teman Anda mencubit Anda, buat Anda itu lucu-lucuan aja. Lalu Anda pulang ke rumah Anda bilang, ya ampun tadi si ini tuh nyubit saya, ya ampun kocak sekali deh. Suasananya kan beda.
istri Anda atau suami Anda mungkin tidak mengerti. Mereka akan malah bilang, Anda tuh genit banget sih mencoba melakukan ini itu. Padahal Anda yakin sekali itu tidak ada urusannya dengan genit-genitan. Itu hanya bercandaan aja yang situasinya, kondisinya, dan keakrapannya memang berbeda dan tidak bisa Anda bawa ke dalam suasana pasangan Anda. Jadi hati-hati dalam bercerita dan sekali lagi beri kepercayaan pada pasangan Anda bahwa dia adalah laki-laki ataupun perempuan dewasa. Sampai Anda menangkap basah, barulah boleh Anda bertindak. Berapakah usia genting pernikahan yang harus kita waspadai? Sebenarnya intinya secara umum setiap hari itu adalah kondisi genting dalam pernikahan. Jadi kita harus tetap waspada. Cuma ada beberapa pattern yang nampaknya dilihat oleh Prenger pada tahun 94 sehingga dia melakukan penelitian. Demikian juga oleh Tammy Nelson pada tahun 2011 di mana kedua peneliti ini menemukan hal yang sama. Pada usia pernikahan 5 tahun biasanya itu potensi terbesar selingkuh pada laki-laki. Tapi 7 tahun adalah potensi terbesar pada perempuan. Jadi ini adalah tahapan pertama pernikahan mulai membosankan, mulai menjadi ritual, mulai menjadi hal-hal yang sangat-sangat datar gitu ya. Bahkan kalau sekarang malah ada ketika hidup di kota besar, dua-duanya sama-sama bekerja, kesibukan dan sebagainya, membuat mereka itu baru 2 tahun menikah sudah mulai merasa datar dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena banyak orang begitu sudah menikah memperlakukan pernikahannya tidak seperti waktu pacaran. Buktinya waktu pacaran masih niat memberi kabar, misalnya menelpon gitu ya, atau misalnya pergi kencan. Tapi begitu sudah nikah, take it for granted. Artinya Anda merasa, ya udahlah udah nikah, nggak usah deh jalan-jalan begini. Kan udah nikah aja nggak usah begini. Ketika Anda berhenti memperlakukan pasangan Anda dengan spesial, inilah yang akan terjadi. Mungkin sedikit pesan saya bagi mereka yang sudah menikah 5 tahun, 7 tahun. Cobalah menjadi fans buat pasangan Anda. Istri, jadilah fans buat suami Anda. Ada kebanyakan istri-istri kalau ngumpul langsung jelek-jelekin suaminya secara otomatis. Misalnya, aduh suami saya tuh kalau mandi males banget. Selalu handuk basah ditaruh di tempat tidur. Aduh suami saya kalau ngambil kaos maunya yang bolong-bolong yang kayak begini. Itu sarungnya udah bau dipakai terus. Segala kejelekan suami Anda ceritakan pada teman-teman Anda di saat pertemuan Anda. Jadilah fans untuk suami Anda sehingga Anda juga perlu membanggakan suami Anda terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruknya yang sebaiknya Anda simpan sendiri. Demikian juga laki-laki ketika sedang berkumpul di dalam klub gitu ya, pertemuan olahraga atau komunitas apapun dalam hobi-hobi Anda, yang Anda lakukan adalah berkumpul dan menceritakan kejelekan istri. Waduh, kalau istri saya begini udah mulai ngomel deh dia. Ada perempuan seperti ini, istri saya cemburuan. Istri saya tukang marah begini, istri saya tukang ngecek dan sebagainya. Coba kalau Anda menjadi fans buat istri Anda memuja istri Anda. Saya yakin istri Anda mungkin tidak akan sibuk marah-marahin Anda, tapi dia justru juga akan mengapresiasi bagaimana Anda mengapresiasi dia. Saya yakin secara tidak langsung ketika Anda menjelek-jelekan istri Anda atau suami Anda di luar, secara psikologis itu terbawa kok ke rumah. Pasangan mungkin mengetahui tapi tidak sadar apa yang terjadi. Be careful what you wish for. Ketika Anda secara bercanda sekalipun mengatakan hal-hal jelek tentang pasangan Anda, itu akan terjadi secara terus-menerus dan secara psikologis akan membuat Anda lelah. 5 tahun, 7 tahun pernikahan Anda isi dengan semua komplain tentang pasangan Anda. Pernikahan seperti apa yang Anda inginkan? Hati-hati. Apakah benar secara seksual laki-laki selalu ingin bercinta dengan perempuan lain? Apakah benar laki-laki tidak bisa monogami sehingga keinginan laki-laki tidak lain dan tidak bukan hanya ingin melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain yang bukan istrinya? Tidak seperti itu. Secara sosiobiologi saya sudah bercerita dalam beberapa episode sebelumnya bahwa kecepatan sperma 40 km per jam membuat pria memang lebih agresif. Artinya kecenderungan pria untuk bisa monogami lebih sulit. Ya, tapi bukan berarti pria itu senang bercinta dengan banyak sekali perempuan. Enggak seperti itu. Pria pada dasarnya juga suka komitmen. Walaupun dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik. Cuma sekali lagi meskipun agak sulit untuk bisa monogami, kesetiaan adalah pilihan. Dan pria juga adalah manusia, bukan binatang. Jadi tidak selalu keputusan-keputusan ketika berselingkuh karena urusan sosiobiologinya saja. Artinya begini, ketika dia berselingkuh, ada pemenuhan-pemenuhan yang mencoba dia cari dan dia tidak bisa menemukannya di dalam rumah tangga. Jadi artinya apakah semua perempuan itu harus
pasrah saja karena kondisi laki-laki yang selalu maunya tidur kemana-mana? Enggak juga, karena gini, secara seksual, tahu nggak, perempuan kan memiliki kapasitas untuk bisa multiple orgasm. Bahkan perempuan bisa mengalami yang namanya serial orgasm. Artinya kalau mau dilihat kapasitas seksnya, yang lebih mungkin untuk bisa menikmati lebih dari satu laki-laki adalah perempuan loh. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan, Anda punya potensi yang sama untuk bisa berselingkuh secara seksual. Ya, Anda berdua punya potensi yang sama. Tapi bukan berarti karena laki-laki suka flirting, Anda jadi nggak bisa menjaga diri. Saya mengatakan seperti ini supaya laki-laki lebih aware. Kemungkinan Anda untuk bisa flirting, untuk genit-genitan dengan yang lain itu sangat-sangat tinggi karena sifat sperma Anda. Dorongan Anda untuk melakukan itu besar. Tapi karena Anda manusia dengan akal budi, prefrontal cortex Anda sering-sering dipakai. Dimana kalau lagi ada pasangan di sebelah kita, ya jangan iseng lah genit-genit dengan perempuan lain. Semoga ini bisa menjelaskan dan jangan dijadiin alasan. Tuh kan kata Mbak Zoya, laki-laki susah monogami, jadi wajar kalau saya selingkuh. Tidak ada yang wajar dengan berselingkuh. Adalah pilihan Anda, baik Anda laki-laki ataupun perempuan. Jadi sahabat liputan6.com, ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dalam Sexpedia episode kali ini mengenai pernikahan dan perselingkuhan. Mungkin nanti akan ada episode yang sedikit diperpanjang, ditambahin mengenai perselingkuhan ini karena masih banyak yang mengalami masalah-masalah perselingkuhan dan bahkan agak sulit mungkin untuk bisa memaafkan dan sebagainya. Sekali lagi, apapun kondisi-kondisi sosiobiologis kita adalah makhluk yang cerdas. Mungkin agak susah bagi laki-laki untuk bisa monogami dibandingkan perempuan, tapi bukan berarti perempuan tidak bisa berselingkuh. Laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk bisa berselingkuh. Sekali lagi, kesetiaan adalah pilihan Anda. Terima kasih untuk menyimak episode kali ini dalam masalah pernikahan dan kesetiaan. Semoga bisa memberikan banyak sekali masukan dan pengertian-pengertian dalam kehidupan pernikahan Anda. Saya Zoya Amirin untuk Sexpedia, Sex Encyclopedia.